إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة وصلى الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum. Yang pertama tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia serta nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terutama Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bertemu di Masjid Imam Abu Hanifah atau Miyah Bengkayang untuk kembali duduk bersama menuntut ilmu, dan ilmu yang paling agung adalah ilmu terkait dengan tauhid dan terkait dengan akidah. Tapi para jamaah, para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam tak lupa kita selalu mengucapkannya kepada tauladan serta qudwah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik para jamaah, para ikhwah, para akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Kemarin kita bahas sampai pada muqaddimah daripada buku ini, yaitu Benteng Tauhid, dan kita sudah bacakan kepada antum semuanya bahwasanya tauhid itu merupakan dasar dan fondasi yang harus dijaga oleh seorang muslim dengan baik. Ya, karena baiknya tauhid adalah keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhiratnya seseorang, diterimanya amal dan dijauhkan dari berbagai keburukan dunia seperti kemaksiatan maupun keburukan akhirat. Semuanya dimulai dengan baiknya tauhid seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tauhid memiliki efek yang sangat banyak. Memiliki keutamaan yang sangat banyak sekali, memiliki pengaruh yang sangat banyak sekali terhadap kebaikan seorang hamba ataupun kebaikan umat manusia. Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizahullah taala, beliau dalam kitab Al-Usul Sittah, beliau menjelaskan bahwasanya usul yang pertama atau dasar yang pertama dari dasar-dasar yang 6, maksudnya daripada kitab Al-Usul As-Sittah ini, maka beliau menyebutkan adalah mengikhlaskan agama atau amalan kepada Allah Ta'ala saja dan tidak ada sekutu baginya. Maksudnya ketika beliau mensyarah kitab Al-Usul Sittah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka usul yang pertama adalah mengikhlaskan agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun dalam amalan. Dalam amalan. Ya. Maka ikhwani rahimani Allah, usul yang pertama ini adalah satu di antara fondasi serta prinsip dalam beragama. Ya. Perkara inilah yang menjadi inti perselisihan antara para nabi dan umat-umat mereka. Kemudian para nabi alaihi wassalatu wassalam dalam kehidupan mereka selalu menginginkan dan berusaha untuk memperbaiki tauhid ini ataupun fondasi yang pertama atau usul yang pertama ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk karenanya serta mengikat kebahagiaan mereka dengan tauhid ini atau dengan fondasi yang pertama atau usul yang pertama itu, yaitu mengikhlaskan agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebahagiaan makhluk itu terikat dengan ini. Baiknya umat, baiknya manusia, baiknya kehidupan seorang hamba itu dimulai daripada baiknya tauhid. Ketika rusak tauhid ini, ketika hancur tauhid ini, maka hancur fondasi kebahagiaan. Artinya hancur segala sendi-sendi kebaikan dalam dirinya dia. Ini penting sekali, harus diperhatikan. Karenanya Allah berfirman, "Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khairul law kanu ya'lamun." Kalau seandainya mereka beriman dan mereka bertakwa, iman, bertauhid, takwa,
puncak daripada realisasian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Min 'indillah, la mathubatu min 'indillah, maka akan ditetapkan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala khairun, satu kebaikan. Satu kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menggunakan naqirah di sini. Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan al-khair, tapi khairun, berarti kebaikan di sini meliputi segala sesuatu. Kebaikan di sini meliputi segala sesuatu. Dan artinya tauhid itu merupakan fondasi kebaikan terhadap segala sesuatu. Terhadap segala sesuatu. Kemudian Allah juga berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kalau seandainya satu penduduk negeri mereka beriman dan mereka bertakwa, maka kami akan bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan daripada langit dan bumi. Pintu keberkahan dari langit Allah bukakan, dari langit turun keberkahan, dari bumi muncul keberkahan. Ya, artinya keberkahan yang begitu banyak sekali. Barakat, Allah Subhanahu wa taala sebutkan berkah-berkah. Ya, berkah-berkah. Berkah itu kan ziyadatul khair wa dawam, bertambahnya kebaikan dan langgengnya kebaikan tersebut. Kalau kita ingin ya kebahagiaan, kelapangan hidup, ya dijauhkan daripada berbagai macam keburukan baik di dunia maupun di akhirat, maka kita harus memperbaiki tauhid kita. Karena dia merupakan fondasi dasar dari segala bentuk kebaikan dan langgengnya kebaikan tersebut. Dan langgengnya kebaikan tersebut. Allah juga berfirman, "Walau istaqamu 'ala at-tariqati la-asqainahum ma'an ghadaqa." Kalau seandainya mereka beriman wa istiqamah di atas jalan, di jalan Islam, jalan ketakwaan, jalan tauhid, maka niscaya kami akan berikan kepada mereka air yang banyak. Air yang banyak di sini kata Imam Ibnu Katsir apa? Yaitu rezeki yang melimpah. Rezeki itu kan meliputi apa namanya? Segala sisi. Rezeki itu tidak harus dalam bentuk nilai. Rezeki itu tidak harus dalam bentuk apa? Nilai. Ya. Kelapangan hidup, ketenangan hidup, kebahagiaan itu juga rezeki. Anak-anak yang saleh, anak-anak yang sehat, itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita istiqamah di atas jalan ini, jalan tauhid ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa? Berikan apa? Rezeki yang melimpah. Sebagaimana Nuh alaihissalam ketika beliau berkata kepada siapa? Kepada kaumnya. Ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ya. Aku telah mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum. Aku telah mengatakan kepada mereka apa? Mohon ampunlah kepada Rabb kalian. Maksudnya mohon ampun daripada apa? Kesyirikan yang mereka lakukan. Kaumnya Nuh menyembah apa? Ya, Wad, Suwa, Yaghutha, Ya'uqa dan Nasra. Orang-orang saleh yang mereka sudah meninggal, kemudian dibuatkan patung untuk mereka, awalnya untuk penghormatan. Kemudian setelah generasi yang membuat ini sudah meninggal, lalu ilmu sudah mulai dilupakan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala fa'ubida. Maka orang-orang saleh itu kemudian mereka diibadahi. Maka kemudian Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada faqultu astaghfiru rabbakum. Aku telah katakan kepada mereka, istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kepada Rabb kalian. Maksudnya telah menciptakan kalian, yang menjadikan kalian dari tiada menjadi ada. Yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bertauhid. Istighfar ini daripada kesyirikan. Mohon ampun daripada kesyirikan. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa? Di sini apa? Nabi Nuh alaihissalam kemudian menyebutkan kepada mereka apa? Yursilis samaa'a 'alaikum midrar. Niscaya Rabb kalian Allah Jalla fi'ula akan mengutus kepada kalian midrar. Yursilis samaa'a, awan yang apa? Itu. Yuwayumdidukum bi amwalin, dan Allah akan memperbanyak bagi kalian dengan harta-harta. Bi amwal wa banin, anak-anak, wa yaj'al lakum jannat, dan Allah akan jadikan bagi kalian kebun-kebun. Wa anhara, dan begitu juga sungai-sungai. Coba lihat. Tauhid merupakan sebab tertinggi daripada kelapangan dan kemudahan rezeki. Ini ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Maka semua ayat-ayat di atas mengisyaratkan kepada kita faedah dan manfaat takwa.
yang tidak lain sebagai implementasi dari baiknya tauhid seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga ayat-ayat di atas mengisyaratkan kepada kita efek buruk kemaksiatan terhadap kebaikan makhluk. Terhadap kebaikan makhluk. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan di sini, kami nukilkan di sini apa? Bahwasanya di antara akibat daripada kemaksiatan adalah bahwa kemaksiatan akan mencabut keberkahan ya umur. Jadi maksiat itu dia akan mencabut keberkahan umur. Berkahnya umur hilang. Kemudian rezeki, berkahnya rezeki yang kita miliki, misal motor kah, mobil kah, rumah kah, uang kah, maka Allah Subhanahu wa taala cabut keberkahannya. Tidak ada kebaikan pada harta kita. Ilmu juga sama, amal juga sama, dan ketaatan. Lebih daripada itu, maksiat akan mencabut keberkahan agama, dunia niscaya tidak akan ada sedikit pun keberkahan pada usia, agama dan dunianya orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dicabut sebuah keberkahan daripada bumi kecuali disebabkan oleh kemaksiatannya makhluk. Jadi maksiat itu yang menyebabkan berkah itu hilang. Dan puncak daripada kemaksiatan apa? Puncak daripada kemaksiatan adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Puncak daripada kemaksiatan adalah apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ma nazala al-bala illa bi dhanbin, wa ma rufi'a illa bi taubatin." Atau wala rufi'a illa bi taubatin. Tidak turun satu ujian dan bala kepada kaum kecuali disebabkan karena dosa. Dan tidak diangkat kecuali apa? Kecuali dengan taubat. Dan dosa yang paling besar apa? Syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Dosa paling besar adalah syirik kepada Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, uluhiyah dan yang lainnya. Ya, terutama dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa la rufi'a illa bi taubatin, atau wa ma rufi'a illa bi taubatin. Dan tidak diangkat satu bala musibah kecuali dengan taubat. Dan kewajiban kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita bertaubat kepada Allah. Tubu ila Allah taubatan nasuha, terutama daripada syirik. Terutama daripada syirik. Allahu a'lam bis-shawab. Ya. Yang perlu kita sadari bahwa di antara sekian kemaksiatan dan dosa yang ada, maka maksiat terbesar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merupakan kezaliman paling zalim. Inna syirka la dzulmun 'adzim, kata Luqmanul Hakim ketika mewasiatkan anaknya. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat-sangat besar sekali. Dosa di atas dosa, maksiat di atas kemaksiatan, keburukan di atas keburukan, itu adalah syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia merupakan sebab dan puncak daripada apa? Dia puncak daripada maksiatnya hati, maksiatnya lisan, ataupun maksiatnya perbuatan. Sedang tauhid itu merupakan kebalikan daripada syirik ini. Tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan apa? Puncak daripada ketaatan, puncak daripada ketakwaan, puncak daripada ketaatan, puncak daripada kebaikan, puncak daripada segala hal-hal yang terkait dengan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid. Adalah tauhid. Kalau ada ayat yang mengatakan inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, maka yang dimaksud di sini siapa dulu? Ahlut tauhid. Karena tak mungkin seorang dia akan mencapai derajat ketakwaan kecuali dia mentauhidkan Allah. Kalau ada orang dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang bertakwa. Karena takwa yang paling tinggi adalah menjalankan perintah Allah berupa ibadah hanya pada Allah, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, yaitu menjauhi segala bentuk larangan Allah, terutama syirik. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tauhid sangat mempengaruhi kualitas daripada ketakwaan seorang hamba serta penjagaan dirinya dari segala bentuk kemaksiatan. Atau tauhid merupakan apa? Ya, sangat mempengaruhi kualitas dari segala kebaikan seorang hamba. Ini penting, harus kita sadari bersama. Kalau kita nak baik, perbaiki tauhid kita. Perbaiki tauhid kita. Ya.
Ikhwani rahimani wa rahimallahu jami'an. Kemudian kita masuk, kita ringkas-ringkas saja. Ini kita baca muqaddimah ulang. Pengertian daripada tauhid. Pengertian daripada tauhid. Anda sudah jelaskan kepada antum secara, mungkin antum sudah mendengarkan penjelasan Anda berulang kali. Tapi ini Anda ulangi lagi. Bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi dua makna. Dia memiliki dua makna. Makna secara umum dan makna secara khusus. Ada makna yang sifatnya umum, ada makna yang sifatnya khusus. Ya. Makna yang sifatnya umum yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada apa yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada apa yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini mencakup tiga hal. Yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah. Yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah. Ya. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada apa yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, atau meyakini serta menisbatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dalam segala sesuatu yang memiliki makna rububiyah. Ya. Sekali lagi anak bacakannya. Ya, tauhid rububiyah yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang merupakan